Banyak orang zaman sekarang, khususnya anak muda, mereka gengsi. Cara berpakaian mereka harus the best. Nah ini dia, hati-hati dengan gengsi. Sebenarnya ya, hidup ini biayanya murah. Biaya hidup sebenarnya murah. Tetapi yang mahal adalah gengsi. Anak muda zaman sekarang cara berpakaiannya selalu ingin yang terbaik, selalu ingin yang paling mahal. Saya tidak melarang membeli pakaian yang mahal, saya tidak melarang menggunakan pakaian yang mahal. Tetapi niatnya harus benar. Kita tidak boleh membeli hal-hal yang branded hanya untuk menunjukkan kualitas. If you like it, that's okay. Kalau Anda merasa nyaman, Anda suka, silakan. Tapi kita jangan menggunakan sesuatu hanya untuk menunjukkan kualitas. Jadi niatnya harus baik. And zaman sekarang, kenapa saya bilang, kenapa topiknya hati-hati dengan gengsi? Zaman sekarang juga banyak anak muda sangat obses dengan likes and followers. Likes and followers. Saya mau nanya buat anak-anak muda, biasanya likes, 50 likes tuh banyak atau dikit? Dikit ya, ada yang bilang dikit, ada yang bilang banyak. Tergantung, tetapi mestinya buat anak muda yang aktif, dikit ya 50 likes, sedikit. Tapi kalau kita kumpulkan 50 orang ke kamar kalian, dan mereka lihat apa yang kamu sedang kerjakan, pasti akan banyak. Jadi my message is, kita jangan fokus, don't focus on how much people look at it. Jangan fokus berapa banyak orang, tapi fokus on doing what you love. Fokus untuk menjadi berkat. And again, saya bukan melarang untuk naikin followers, no, not like that. Tetapi niatnya harus baik. Jangan banyak-banyak likes, banyak-banyak followers hanya untuk menunjukkan kualitas, ya. Yes. Jadi kita boleh mungkin pakaian yang mahal atau boleh banyak likes, banyak followers, tapi niatnya harus baik. Jangan melakukan hal itu untuk menunjukkan kualitas. And then gengsi itu sebenarnya lebih banyak ruginya dibanding untungnya. So today I'm going to talk about firman Tuhan ngomong apa sih tentang gengsi. Yes, next slide. Kita akan membaca Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Learn to be content. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi di sini tentang mencukupkan diri dalam segala keadaan. We learn to be content. We learn to be content. Tuhan yang saya catat di sini, Tuhan yang beri kekuatan untuk kita. Jadi buat apa kita harus gengsi? Kita harus belajar untuk we be content with our lives. Soalnya pasti ada saja naluri dalam diri kita ingin bersaing. Kalau orang lain ada sesuatu, kami juga ingin. Orang yang di atas kita ingin seperti itu. Dan juga saya catat di sini, iblis juga membujuk kita untuk melihat yang di atas kita dan bersaing. Biasanya kita ingin melihat yang di atas, kita ingin bertanding. Kita ingin saingin, kita ingin lebih baik daripada mereka. Kita lihat ke samping, kita ingin sikut kanan, sikut kiri. Dan kita ingin jauh di atas mereka. Kita lihat yang ke bawah, kita ingin injek-injek. Dan kita mau jauh di atas mereka. But I always say, kita jangan melihat yang ke atas untuk nyaingin. Tetapi kita melihat yang ke atas untuk tolak ukur. Kita melihat yang ke bawah untuk tetap bersyukur. Dan kita lihat ke kanan dan ke kiri agar kita bisa selalu akur. And pada ayat ini saya catat, Paulus sudah alamin segalanya. Dia tahu mau kenyang atau lapar, yang penting kita tetap jadi berkat dan tetap bermanfaat. And the next verse I'm going to read, Roma 12 ayat yang ketiga. Yes? Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. So it says clearly, jangan kamu memikirkan yang lebih tinggi. Jangan. Jadi itu sudah sebuah larangan.
sudah sebuah larangan. Lebih keras dikatakan di ayat ini. Bukannya tidak boleh mempunyai iman, justru harus mempunyai iman. Tapi kita jangan berhayal. Boleh mempunyai iman tapi jangan berhayal. Yes. Jadi pertanyaannya adalah kenapa gengsian tidak baik? Saya jumpai ada 4 alasan. Yang pertama adalah gengsi awal dari kesombongan. Jadi gengsi belum sombong, tapi gengsi adalah awal dari kesombongan. Gengsi dan sombong bisa dibilang saudara kembar. Dan orang yang sombong biasanya awalnya karena mereka gengsi. It will lead up to that at some point. Nah, apa bahayanya kalau kita sombong? Yang pertama, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Alkitab sendiri yang berbicara bahwa orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Let me repeat that once again ya. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan dirinya pasti akan ditinggikan. And the next one is kesombongan penghambat kemajuan. Orang yang sombong tidak bisa maju karena mereka tidak bisa belajar, mereka tidak mau belajar. Mereka hanya fokus dengan diri mereka sendiri. They only focus bagaimana mereka bisa maju, tapi mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka hanya mikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka mikir bagaimana mereka bisa saingin yang di atas, sikut kanan, sikut kiri, dan jauh dari yang di bawah. And the next one, kesombongan membuat kita mempunyai banyak musuh. Ya, jadi gengsi awal dari kesombongan. Kesombongan yang pertama adalah awal dari kejatuhan. Yang kedua, kesombongan penghambat kemajuan. Yang ketiga, kesombongan membuat kita mempunyai banyak musuh. Kalau boleh jujur, siapa sih dari kita yang suka duduk semeja dengan orang yang sombong? Ada nggak? It doesn't feel great. Yang mereka omongkan tuh hanya tentang diri mereka sendiri. Mereka menyombong-nyombongkan apa yang bisa disombongkan. It doesn't feel nice. Makanya banyak dari orang yang sombong itu nggak punya temen. Dan kalaupun mereka punya temen, orangnya sombong semua. Ya, it's their gang. And the next thing I want to say is, kesombongan membawa kita tidak akan masuk surga. Jelas, Allah benci kesombongan. Dan orang sombong, masalahnya mereka tuh tidak akan pernah mengaku dosanya. They will always think that they're right. Mereka selalu merasa diri mereka itu yang paling benar. Dan mereka biasanya kalau dibenarkan, langsung emosi. They fight. Orang yang sombong, they don't care what people think. Mereka tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Mereka hanya peduli apa yang mereka pikirkan. Dan untuk itu, orang sombong tidak mempunyai tempat dalam kerajaan sorga. Orang sombong, they don't care. Alkitab ngomong apa, mereka tidak peduli. Larangan apa di Alkitab, mereka tidak peduli. Orang sombong tidak mempunyai tempat dalam kerajaan sorga. And the next thing I want to talk about is, yang kedua, gengsi membuat hidup kita tidak dapat bersyukur. Yes, gengsi membuat hidup kita tidak dapat bersyukur. Orang gengsi bisa bersyukur nggak? They can't. Mereka tidak bisa bersyukur. Mereka hanya fokus bertanding, menandingi orang lain. They only focus on themselves and how they can win against others in a bad way ya. Nah, sementara orang, saya catat di sini, orang yang tidak bisa bersyukur jauh dari Tuhan. Dia pasti complain and compare. Dan dia tidak bisa merasakan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan. Everything that happens in our life is because of God. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan. God can give everything. Tuhan bisa memberi segalanya. Tapi Tuhan juga bisa mengambil semuanya daripada kita. Jadi kita jangan sombong. Apapun yang kita miliki, Tuhan bisa ambil. Jadi kita tidak ada ruang untuk kesombongan. We don't have to be arrogant. And the next one, orang yang tidak bisa bersyukur akan stres terus. Orang yang tidak bisa, yes. Gengsi membuat hidup kita tidak dapat bersyukur. Yang pertama, orang tidak bisa bersyukur jauh dari Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak bisa bersyukur akan stres terus. Kalau kita bersyukur, pasti hidup terasa ringan. Apapun masalah kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan,
God, I promise to do my best. Saya mau mengerjakan yang terbaik, saya kerjakan yang terbaik dan sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Kalau otak kita seperti itu, semuanya terasa ringan. Hal yang berat terasa ringan. Tapi kalau kita stres terus, kita negatif terus, hal yang ringan, masalah yang ringan pun terasa berat. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur, kita akan stres terus. There's always two types of people in this world. Ada dua tipe orang dalam dunia ini. Orang yang mempunyai mata lalar dan orang yang mempunyai mata lebah. Orang yang mempunyai mata lalar di keindahan manapun yang dia cari pasti kotoran. Tetapi kalau orang yang mempunyai mata lebah, di tempat kotor manapun yang dia cari pasti kemanisan dan keindahan. And next thing is orang yang tidak bisa bersyukur akan selalu menderita. Dia lihat orang lebih maju, dia menderita. Dia melihat orang lebih keren, dia menderita. Dia melihat orang susah, juga dia ngomong, lihat tuh, dia susah, Tuhan hajar dia. Tuhan kasih dia, Tuhan kasih dia. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur akan selalu menderita. And next thing I want to say is, orang yang tidak bisa bersyukur akan menyebalkan untuk orang sekitarnya. Like what I said before, kita pasti tidak akan kuat kalau kita sama orang yang komplain terus, orang yang tidak bisa bersyukur terus, orang yang negatif terus. Pasti kita juga males, gak bisa kita setengah jam duduk sama orang yang seperti itu. Panas komplain, dingin juga komplain, rame komplain, oh covid nih bro, aduh rame. Tapi sepi juga komplain, kok suasananya kayak kurang asik ya, apa udah mau bangkrut kayaknya ya nih restoran. Kita tuh pasti paling males kalau sama orang yang kerjaannya komplain terus. Rasanya kalau kita lagi makan bersama orang yang komplain, rasanya tuh piring pengen kita pecahin di mukanya. It gets annoying, kalau mereka ngomong it gets annoying. Tapi justru sebaliknya, kalau kita sama orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu positif, orang yang selalu semangat, orang yang selalu seru, lucu, pasti kita, kalau kita bosen juga kita cari dia. Pasti itu will be great. Ya kan? Jadi orang yang tidak bisa bersyukur akan menyebalkan untuk orang di sekitarnya. And the next thing is, gengsi membuat otak kita tidak berpikir normal dan sehat. Nah, karena gengsi, saya catat di sini, orang jadi memikirkan hal-hal yang negatif. Memikirkan bagaimana diri sendiri bisa jauh di atas orang-orang lainnya. Dan bisa lebih tanpa mikir perasaan orang lain. Pikiran kita pasti ingin negatif terus. Pikiran kita ingin bersaing terus. Karena otak kita tidak bisa berpikir normal dan sehat. Saya catat di sini, orang gengsi hanya berpikir bagaimana saya menang untuk keuntungan diri saya sendiri. Just for myself. Bagaimana saya bisa puas dan bagaimana saya dapat apa yang saya harapkan. Jadi pikiran kita itu hanya untuk memikirkan untung sendiri. Dan kita juga jadi egois. Pokoknya semuanya tentang saya, titik. Pokoknya saya di atas, titik. Padahal how amazing will it be kalau kita ingin maju, kita mengerjakan yang terbaik, kita serahkan pada Tuhan, tetapi kita tetap merangkul, ya kan? How amazing would it be? We become a blessing to others as well, ya kan? Yes, and next I want to talk about is gengsi membuat tindakan kita mudah dituntun setan. Saya catat di sini, coba kita perhatiin orang-orang yang gengsi itu mudah emosi. Orang yang gengsi gampang emosi. Kalau apapun yang dia mau tidak terjadi, teriak-teriak dia, geprak-geprak meja, lempar-lempar semuanya. If something doesn't happen their way, kalau apa yang mereka inginkan tidak terjadi, mereka emosi. Dan biasanya mereka menyalahkan suasana, mereka bisa menyalahkan orang lain, atau mereka juga bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya udah ke gereja, saya tiap kali selalu baca firman, Tuhan setiap kali saya udah seperti ini, saya udah seperti ini. Kadang-kadang we must know that bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, and bukan salah suasana, tapi kadang-kala masalahnya ada di diri kita sendiri. The same person that has a problem, orang yang mempunyai masalah adalah orang yang sama kita lihat di kaca setiap hari. We must know that.
Kadangkala kita gak usah salah-salahkan, mungkin dari kitanya sendiri, tapi kita terlalu sombong, kita terlalu gengsi, kita tidak bisa menyadarkan hal itu. So yes, orang-orang yang gengsi itu mudah emosi. Yang kedua juga, orang-orang yang gengsi itu mudah kecewa. Orang yang gengsi mudah kecewa. Like what I said before, Tuhan saya udah doa setiap hari, Tuhan saya udah kalung salib, Tuhan saya udah doa, saya udah ke gereja. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa tidak mau membantu saya? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? But God will never give something we can't handle. Tuhan gak akan pernah memberi kita sesuatu yang tidak bisa. Something that we can't do. Mereka mudah kecewa. Tuhan, kok Tuhan gak bela saya? Kok Tuhan nyakitin saya? Semua orang di sekitar saya kok nyakitin saya? And biasanya, khususnya anak muda ya, mereka kalau stres, biasanya mereka lari ke obat terlarang. They run to drugs, very dangerous, bahaya untuk masa depan, bahaya untuk orang sekitar, untuk keluarga. And let's make it clear, anak Tuhan, anak muda, khususnya di GS Youth ini, tidak ada yang boleh menyentuh obat terlarang. Amin? Amin. And the next thing I want to talk about is, yang gengsi membuat tindakan kita mudah dituntun setan. Jadi yang pertama, jadi mudah emosi. Yang kedua, mudah kecewa. Yang ketiga, mudah menghalalkan segala cara. Demi gengsi, demi popularitas, demi uang, orang rela melakukan apa saja. Orang gengsi rela melakukan apa saja. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang menjual diri demi mendapat uang, demi memuaskan dirinya sendiri. Mereka terlalu obses dengan duit, terlalu obses dengan popularitas. Mereka rela melakukan apa saja demi popularitas dan uang. Dan kadang-kadang mereka rela menjual Tuhan. Makanya tidak sedikit juga orang yang kita lihat, orang yang percaya terus pindah. Why? Because it creates the headlines. Itu yang membuat headline. Mereka rela menjual Tuhan hanya demi kepuasan mereka, hanya demi gengsi, hanya demi uang, hanya demi popularitas. And that's dangerous. Itu hal yang sangat bahaya. And next is, yes, gengsi membuat tindakan kita mudah dituntun setan. Yang pertama mudah emosi, yang kedua mudah kecewa, yang ketiga mudah menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga mudah terbujuk cara-cara duniawi. Orang kalau udah gengsi, mereka tidak ada aturan firman. Mereka tidak peduli tentang apa yang dikatakan pendeta. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh firman. They don't care. Tidak ada pelanggaran, tidak ada saya harus berubah kayaknya, saya harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi orang gengsi mudah terbujuk cara-cara duniawi. Yes. And then mereka saya catat di sini tidak ada mereka, saya harus seperti ini karena melanggar firman, saya harus rendah hati. Tidak bisa, karena dia akan makin terbujuk dengan cara-cara duniawi. And now the question is, bagaimana tidak hidup dalam gengsi? Nah, yang pertama, kita ingat Yesus di kayu salib. Nah, let's read Filipi 2 ayat 5, ayat yang ke-7. Yes, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saya catat di sini kita bukan hanya orang Kristen, tapi tiap kali kita harus ingat bahwa kita hanya hamba. Segala yang kita miliki itu milik Tuhan. Di hidup ini kita hanya titipan. Makanya jelas dalam ayat ini ya dikatakan sebagai berikut. Dan
Yesus saja datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Yesus yang mempunyai sorga aja datang ke dunia. Nah kita yang dari dunia aja, kita yang dari bumi, kadang-kadang kita yang merasa kita yang punya sorga. Ya kan? So who are us? Yesus aja yang memberkati kita, yang mendatangkan mujizat. Dia aja tidak gengsi. Dia turun ke dunia tinggalkan sorga untuk melayani. Jadi biarlah kita mempunyai semangat yang demikian. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa keselamatan kita adalah anugerah. Jadi keselamatan kita anugerah kok. Itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Pemberian Tuhan itu bukan hasil kerja kita, bukan hasil perjuangan kita. Jadi buat apa kita gengsi? Misalnya kita sekolah dan yang membayar fee sekolah kita orang tua kita. Perlu gak kita sombong? Tidak perlu. Kenapa? Karena it's not because of our hard work, bukan karena kerja keras kita. Sama seperti ini, keselamatan kita adalah anugerah, pemberian Tuhan. Keselamatan adalah anugerah. Dan pemberian Tuhan itu bukan hasil kerja keras kita. Bukan hasil perjuangan kita. Jadi buat apa kita gengsi? Kita tidak ada pantas-pantasnya untuk gengsi. Tapi oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita jangan gengsi karena keselamatan kita adalah anugerah. And the next thing I want to talk about is, ingat bahwa kita hanya seperti bunga rumput. Kita gampang hancur dan kita gampang terpengaruh. We are nothing. Anytime God want to take something from us, He can take. Kita harus sadar bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. We are nothing without God. And God can take anything away from us. Tuhan bisa mengambil semuanya dari kita. Tetapi Tuhan juga bisa memberi semuanya untuk kita. And next thing I want to say is, kita harus ingat bahwa gengsi ujung-ujungnya menyusahkan dan menyengsarakan. Orang gengsi pasti susah. Susah untuk dirinya sendiri dan susah untuk orang sekitarnya. And kemudian juga jadi sengsara. Tapi kalau kita ingin merendahkan diri, kita ingin melayani dengan tulus, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, hidup kita menjadi asik. So we must remember, kita harus ingat bahwa we are nothing without God. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. And we must remember that keselamatan itu anugerah. Di sini ada yang ini nggak? Ada yang main TikTok nggak? Di sini kan anak muda biasanya banyak yang main TikTok. Ada yang main TikTok? Atau mungkin di rumah ada yang main TikTok? Berarti mestinya tahu lagunya Pamungkas yang To The Bone. Ada yang tahu? I want you to, ya kan? Take me home, I'm falling. Mestinya pada tahu kalau tahu TikTok, ya kan? And lagi trending di TikTok yang When Pamungkas said, ada yang tahu? When Pamungkas said, kalau makan gak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Tapi kalau kamu, saya mau sampai ke tulang-tulangnya. Ya kan? Lagi trending itu. Nah, kalau manusia mencintai, maksimal itu sampai ke tulang-tulangnya. Tetapi kalau Tuhan rela mengorbankan tubuh dan daging demi kita diselamatkan. Yes? Praise the Lord. Okay? And now, I want to call on saudara saya. Jadi keluarga saya juga, saya ingin panggil ke depan sini. Granly Mangare, are you ready Granly? Granly akan memberi satu pujian. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.